Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam, classmate. Gimana, apa kabar malam hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Baik, berjumpa lagi. Oke, saya Habib Prastio yang akan membantu acara hari ini di 60 menit ke depan. Oke, sebelumnya saya jelaskan tentang kelas bersama dulu ya. Apa sih itu kelas bersama? Oke, kelas bersama itu merupakan komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dengan menyambung antara siapapun yang tergerak untuk sedekah ilmu dan para pencari ilmu sepanjang hayat. Oke, kelas bersama itu merupakan salah satu komunitas yang berada di bawah naungan Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kelas bersama hadir sehingga para penyedekah dan pemberi ilmu dapat bertemu di ruang kelas tatap muka maupun virtual untuk belajar bersama. Kelas bersama menjadikan perpustakaan sebagai ruang utama berkumpulnya para penyedekah dan pencari ilmu dengan harapan perpustakaan dapat terus tumbuh menjadi tempat mencari ilmu, tidak hanya dengan membaca koleksi yang ada, namun juga memberikan ruang untuk belajar bersama. Oke, itu ya, itu tentang kelas bersama. Sekarang di episode ke berapa nih? Ke 59 ya. Di Selasa 9 Juni 2020, kita tetap ngobrol asik di rumah aja, akan mengangkat tema tentang lansia tangguh, keseimbangan dan permainan ringan. Oke, sebelumnya aku perkenalkan dulu pemateri malam hari ini. Beliau adalah seorang praktisi neuroscience terapan yang sudah tak asing lagi nih, sering kita dengar ya nama ibu ini ya, terutama biasanya di guru-guru PAUD gitu ya, biasanya sudah tak asing lagi ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita panggilkan saja Ibu Anne Gracia. Halo, Bun. Halo Mas Habib, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo, classmate apa kabar? semua. Halo, classmate. Disapa dulu ya. Iya dong, kita punya Mm-mm. teman-teman setia di kelas bersama kita. Oke. Baik, gimana nih, Bun? Apa kabarnya, Bunda? Kabarnya terus bersemangat yang pasti. Terus bersama. Ya, betul. Iya, cuman karena cuaca kadang-kadang agak up and down, jadi Mhm. Mhm. agak batuk-batuk dikit. Yang penting harus selalu sehat ya, Bunda ya, di masa Iya, Covid gini ya. Apalagi sudah mulai new normal nih. Sudah bener, mulai aktivitas lagi ya. betul sekali, betul Oke. sekali. Oke, baik. Hari ini kita bakal membahas tema yang luar biasa nih ya, lansia tangguh, Unik loh, keseimbangan unik dan ya. permainan ringan. Ini luar biasa loh, Bunda nih. Tapi ini buat teman-teman, mungkin teman-teman yang memang jurusannya lebih kepada pendidikan orang dewasa nih, kayaknya seru banget ini ya. Terutama Mhm. buat menghadapi masa yang seperti ini gitu ya. Ya, ya, betul Baik, banget Mas. eh baik Bunda, kita mulai aja ya Bunda ya. Yuk. Oke, silakan Bunda. Nah, gini, Mas Habib, kita Siap. memang ngobrolnya subtemanya kita ngomongnya lansia. Tapi Oke. lansia ini bukan berarti classmate kita itu harus lansia yang nonton. Mm-mm. Tadi Betul, Mas betul. juga udah bilang, aku banyak sekali ketemu dengan teman-teman dari PAUD ya, TK, Mm. anak-anak usia dini. Ini salah satu topik menarik karena banyak sekali di new normal Mm-mm. sekarang ini terutama Mm-mm. anak-anak ini harus tetap ada di rumah karena kita masih belajar dari rumah. Betul, betul. Tapi parents-nya sebagian besar sudah mulai masuk kerja nih, new normal. Nah, Betul. dengan siapa anak-anak? Anak-anak jadi banyak mesti sama oma opa, nenek kakek, Betul. yang ngopung-ngopung ya. Ya. Eee, banyak sekali lansia yang sekarang menjadi aktif kembali untuk menemani anak-anak yang masih harus menjalankan tugas belajarnya di rumah. Bukan libur, bukan PR, tapi Ya. memang tugas belajar di rumah. Nah, sekarang gimana?
gimana sebagai lansia dia nggak bisa leha-leha. Mungkin dia berpikir jadinya, "Aduh, pusing nih saya, kok, jadinya ribut sekali ya anak-anak. Iya, Aduh susah ya, saya betul. jadinya mesti nemenin, Iya, krucil-krucil ini," gitu ya. iya, Nah, saya pengen sharing dari pengalaman sendiri aja dulu. Jadi, oke. ternyata dengan bertambahnya usia, salah satu yang paling mengganggu adalah pada waktu kita mengalami penurunan kemampuan penglihatan. Hmm, Kalau masih muda, itu pada pakai kacamatanya minus. minus, betul. Tapi kalau udah tua tuh pakai kacamata plus. Iya, Saya segede gini kacamatanya tapi plus, bukan minus. iya, Ya, jadi dengan menggunakan kacamata plus itu, kalau saya lagi kepengen lihat jauh, saya lagi kepengen lihat, katakanlah seringkali mau ngetik di laptop nih ya, iya, ini ini salting nih, salah tingkah nih, iya, pakai atau angkat atau pakai atau angkat gitu ya. Itu bikin bikin kita menjadi kadang-kadang pusing, karena titik fokus kita sering terganggu. Nah, nah, tadi betul dikasih tahu iya, bahwa saya tuh dari praktisi neuroscience terapan, jadi saya mhm, bawa ke latar belakangnya topiknya itu di gangguan terhadap fungsi kerja mhm, otak. oke, Jadi dengan perbedaan fokus mata, dalam hal ini iya, fokus mata ya, bukan fokus mikir ya. iya, Fokus fokus mata mata, ya, untuk melihat mhm, dengan kacamata plus ini ternyata itu bisa mengganggu sampai ke keseimbangan kita. Jadi sebagai orang dewasa dengan usia yang bertambah mhm, terus, itu kalau kita disuruh berdiri tegak nih Mas, mhm, kakinya rapet ya, iya, terus matanya dimeremin, mhm. Oh, itu dipejam. pusing ya biasanya ya? Wah ini goyangannya ternyata lebih Heeh, gede iya, dibanding betul, kondisi pada umumnya. Karena mhm, jangkar kita untuk keseimbangan di mata itu mengalami penurunan. Itu yang pertama. Ditambah yang oke, kedua, sekarang ini yang disebut dengan polusi suara. Wow, mhm, mhm, di betul, mana-mana tuh ribut ya. mhm, Terus kita sekarang banyak nih aktivitas begini juga kita pakai earphone ya. iya, iya, Kadang-kadang ini earphone suka ngagetin suaranya, iya, ngegedein betul, tuh iya, ya. Nah, pada orang-orang dengan kemampuan adaptasi yang sudah menurun, ini akan mengganggu juga, mhm, membuat keseimbangan yang organnya ada di belakang telinga, itu iya, dapat stimulus yang salah. Dikirain ada kehebohan sehingga badan ini mesti menyesuaikan, padahal enggak. mhm, Nah, kalau Mas lihat, tadi saya memberi contoh mata, telinga, ini badan saya kan goyang-goyang ya. iya, Kebetulan kalau saya masih cukup rutin latihan. mhm, Tapi buat mereka-mereka di atas usia 45, kalau saya udah terbalik 54. iya, Kalau udah di atas 45 iya, dan aktivitas fisiknya menurun, kita itu tidak bisa lagi sigap untuk beradaptasi. Misal saya ambil contoh, ini botol, ngobrol iya, nih, sambil ngobrol-ngobrol mhm, nggak sadar lepas, mhm, apakah kita masih masih sigap mmm, atau melambat? masih, iya, Banyak kali kita tuh melambat karena tubuh ini tidak diajak untuk terus beraktivitas. betul, Maka keseimbangan ternyata menurun dan membuat kita jadi lebih mudah untuk terjatuh. mmm, Kalau udah jatuh Mas Habib, ya mmm, ampun, merembet iya, Mas. iya, Yang memang sudah tadinya rentan ya, heeh, kaki keseleo ya, nggak iya, dibenerin ya, iya, sengkle-sengkle tuh jalannya pincang-pincang. Akibatnya apa? Lututnya ikutan sakit. Nggak oke. lama pinggulnya ikutan ganggu. Akhirnya punggungnya ikutan capek. Terus deh, ini yang membuat pertambahan usia itu mengganggu kita beraktivitas.
Maka sharing kita hari ini kita pengen cegah supaya para grandparents nih dan juga guru-guru TK senior, para guru senior kita dimanapun berada, Ya. juga mendapatkan manfaat untuk bisa tetap aktif. Maka topiknya keseimbangan, Mas. Oke, betul. Oke. Nah, yang Baik. seru nih ya. Gimana, Seru Mas? banget ya. Ya. Jadi topik kita memang lebih kepada bagaimana keseimbangan dari lansia. Lansia di sini memang khusus lansia yang berumur di atas kan kalau di WHO bilang kan sudah di atas 60 ya, gitu ya. Tapi memang nggak harus melulu untuk yang di atas 60 ya gitu ya, Bunda ya. Benar, karena kalau kita di neuroscience terapan itu ngobrol umur ulang tahun itu beda banget dengan ngobrol umur kemampuan. Jadi baik kemampuan pikir ataupun kemampuan mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu ada 2, tubuh dan emosi. Maka itu umurnya bisa beda sama umur ulang tahun. Bisa kematangannya kita jaga terus, sehingga walaupun umurnya bertambah, kemampuannya masih sergap. Tapi betul. Bisa umurnya masih muda, kemampuannya udah loyo. Sudah loyo ya. Itu memang kan karena ada latihan-latihan di masa muda gitu ya, kayak semacam nih saya ada Pak D saya nih, Pak D saya dari Perpabri dia memang badannya fisiknya tentara ya gitu. Sampai sekarang itu udah di umur sekitar 80-an itu masih nyangkul ke sawah. Masih wow. Luar biasa ya. Bener banget. Bener banget. Jadi dalam harus sering bergerak ya. Ya. Jadi bukan hanya urusannya dari muda. Mulai dari kapanpun boleh, Mas. Walaupun itu terlambat, masih mending daripada enggak. Betul. Setuju. Tinggal gimana mulainya ya, Mas ya? Iya, betul. Ya. Nah, itu yang kita pengen obrolin sebetulnya hari ini. Kita pengen obrolin gimana caranya kalau yang seperti pamannya Mas Habib nih, di Perpabri, masih bisa nyangkul 80 tahun, itu kan oke banget ya. Tapi ada yang karena satu dan lain hal, maka baru usianya mungkin 5-60, tapi sudah tidak begitu aktif lagi. Nah, ini kan mesti start baru nih. Iya, betul. Nah, itu yang kita kepengen bantu di kelas bersama kita hari ini. Untuk memulai lagi, itu ternyata kita tidak perlu ngeliat orang-orang yang masih bisa menggerakkan seluruh tubuhnya dengan luwes, sigap, cekatan, ya. Betul. Tapi mari kita start dari yang paling sederhana, Mas. Gini, satu contoh aja ya, Mas ya. Ini aku deket sama dinding nih sengaja untuk ngasih contoh. Buat teman-teman semua di usia berapapun, mari kita periksa mulai dari jemari dulu. Kalau anak, kita startnya justru dari kepala, badan, ke tangan, ke jari ya, yang disebut motorik halus. Tapi kalau udah dewasa, kita balik. Yang kita cek justru jari dulu. Mari dicoba, ini ditekan jarinya, ya, bisa di meja, bisa juga ke dinding. Ini classmate bisa ikutan nih classmate nih. Oh, langsung dong, kita langsung action aja. Oke, langsung ya classmate ya. Dengan kita tekan ke dinding, kita lihat apakah ruas jari kita ini begitu dilepas dari tekanan, itu masih bisa luwes untuk kembali maju ke arah tekanan, lalu menguncup, tekan lagi, lalu dikuncupkan, dan kita tekan lagi. Kuncup, dan kita tekan lagi. Ya. Pada kondisi tertentu, ada yang begitu habis ditekan, mau dikuncup, ini ketinggalan nih, kram nih. Nah, kondisi itu mesti dapat perhatian. Jangan dibiarkan. Kita mulai dari sendi-sendi kita yang halus. Juga berlaku di kaki. Ya. Jadi,
Justru dengan pegangan yang aman dong, pegangan Mhm ya, mhm atau cari mhm tongkat untuk bantu, kita mhm jinjit-jinjit mhm untuk melihat jari kaki kita sanggup menopang dan kembali. oke. Jangan-jangan gampang kram. Mhm Kalau yang kecil-kecil ini sudah mengganggu, maka ke atasnya, ke bagian tubuh tengahnya, memang pengendalian kita juga akan merembet pelan-pelan berkurang. mhm mhm mhm. Jadi mulai Oke, dari sini, mhm. buka tangannya lebar, tutup Ya, dan buka. sip. Oke. Tuh, Mas Habib masih oke tuh, kelingkingnya nggak lari. Gitu ya, Bunda, ya? Nggak diduga ya. Ternyata Heeh. ada yang begitu buka, hap, ini Hap, kelingkingnya lari jauh. ke sini ya? Gitu ya? Jauh banget, Iya 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 kendalinya iya. melemah. Mhm Nah, mhm mhm. untuk itu aku tadi udah siap-siap nih, deket-deket saya ada karet. Nah, saya udah siapin. Oke, siap. Kita pakai karet, Mhm. buka, tutup, Ya, buka, tutup. mhm, ya Ini iseng-iseng sambil nonton YouTube kelas bersama kita, ya di episode manapun nantinya, lakukan hal ini ya, ya, teman-teman. Karena ini akan siap. membantu kita untuk melatih kelenturan Mmm, lagi, dan dengan kita terlatih mhm kelenturannya mhm di mhm jari mhm jemari, mhm kalau terjadi sesuatu, kita tuh sigap. mhm. Otak kita tetap bisa mengendalikan sampai di titik terjauh. Oke oke. Jari, Mhm jangan sia-siakan jari jemari kita, termasuk yang paling kecil ini. Ini suka dilupain. mhm Kalau si kecil ini tidak berfungsi dengan baik, mhm dia akan mengganggu genggaman kita. Dan mhm mengganggu genggaman kita perlahan-lahan mhm melemahkan juga sampai ke pergelangan tangan, mhm ke tangan mhm. bagian lengan bawah. Iya iya iya. Akhirnya kita melemah untuk mengambil benda yang besar, Mmm, oke. terganggu. Jadi ini menjadi bagian perhatian bagi kita semua di usia Mhm berapapun sebagai mhm orang dewasa. Ini tadi mhm. karetnya, kelihatan nggak sih karetnya? Nah, Samar-samar. samar-samar. Ya iya. Sekarang udah lebih Bun, jelas nih ya. kalau ini ada Nah, pertanyaan nih, Bun. ya. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi gangguan keseimbangan itu sih, Bun? Hmm. Satu, tadi mata. Ya. Kedua, Mhm. telinga, pendengaran. Pendengaran, betul. Oke. Ketiga, ini Mhm. jari-jari otot-otot kita Jari-jari di ya? tangan Oke. dan kaki, Mhm ya. mhm. Jadi itu terutama akan Betul. mengganggu keseimbangan. Mhm mhm. Nah, Oke. selain yang 3 tadi, Mhm yang mhm. keempat adalah Mhm. postur kita. Ya. Kalau kita terbiasa nggak tegak, Mhm. tegak itu berarti kepalanya juga, Ya. telinga di atas bahu. Mmm. Dulu Tapi saya bisa telinganya di mhm depan, mhm. Iya jadi kepalanya juga menjulur ke depan. iya. Akibatnya lehernya ini mirip onta, Mhm. ya, ada Iya iya. timbunannya. Mmm. Tapi dengan rajin melatih dan Mhm sadar, mhm. Mhm mhm mhm. sadar pada tubuh, ingat, Mhm. dikit-dikit ingat ya, tegak, Iya. tegak. Maka Mhm. lemak di sini juga jadi tidak menumpuk banyak. Mhm, betul. Akibatnya Iya. daerah punggungnya tidak mudah letih, nggak Mhm. gampang sakit. Dulunya mah sakitnya luar biasa. Mhm mhm. Mungkin kebiasaan membaca juga gitu ya atau ke laptop gitu Mmm, mungkin ya, Bun, ya? mhm. Oke. Sekarang Terus kalau kita banyak banget bantu kan? betul, mhm. Oh ya, Bun, kalau misalnya Mmm, dampak dari gangguan keseimbangan itu yang nyata ya, mungkin yang kalau sudah dirasakan itu, oh langsung, oh ini ternyata ada biasanya kan kalau kalau yang sudah, orang tua biasanya kalau sudah kram-kram gitu, "Oh ini udah mau rematik," gitu. Itu bener nggak sih, Bun, kayak gitu, Bun? Biasanya kan itu ya dulu, lebih jauh heeh. banget mestinya. Oh, jauh banget ya, Kram itu oke. adanya di otot, Mhm mhm rematik mhm mhm. itu adanya di Mhm selaput mhm. tulang. Oke Nah, oke. tapi
Bayangkan kalau ini adalah tulang paha kita, Ya. ya. Tulang ini dengan tulang misalnya tulang telapak kaki kita, ya. Ini dia bisa bergerak kemana-mana. Tulang-tulang ini bisa bergerak beda-beda arah, itu karena ada otot. Jadi yang bergerak ototnya, tulangnya mah diem aja. Nah, yang kram tuh ototnya. Jadi, jagalah kecukupan cairan dan jagalah nutrisi yang seimbang sesuai dengan profil kita masing-masing. Dengan kita menjaga nutrisi seimbang, maka kesehatan otot kita akan membuat kita menjadi tangguh. Ya, memang harus sering dilatih ya memang ya Bunda ya. Udah wajib itu ya, harus dilatih terus ya. Tapi jangan ngebayangin latihannya Mas Habib yang heboh gitu ya. Latihannya wah aerobik. Gak usah. Oh iya. Gak usah gitu. Yang penting adalah nomor 1 dulu. Semua otot itu lentur. Lentur tuh artinya nih, ini aja udah latihan nih. Ya. Mempertemukan tangan, jari dan digerakkan sampai meregang abis. Meregang. Wah, bisa ternyata. Ya. Wah, ototnya ternyata ayo ada yang begini ternyata di sininya udah kencang nih. Ya. Gitu ya. Jangan bilang Mas Habib ya loh. Classmate boleh ya langsung ya classmate ya. Kita langsung nyobain ya. Ini tips-tips yang mudah banget ya. Banget. Ya, jadi kadang-kadang mau main-main ala-ala gitu juga boleh deh ya. Karena itu berarti kita sudah sedang bergerak dengan otot-otot kita ditambah dengan kegembiraan. Nah, saya acara di kelas bersama kita yang lalu Lansia Tangguh itu ditemani Dr. Adri Maisa. Dia spesialis saraf. Itu beliau sering bilang begini, akan jauh menarik kalau PAUD itu ketemu PAUL. PAUD ketemu PAUL. Jadi pendidikan anak usia dini ketemu sama pendidikan para usia lanjut. Bukan anak lagi ya. Para usia lanjut ya. Oh iya. Gini, artinya bagi yang usianya sudah semakin bertambah dengan tingkat produktivitas kita yang masih bisa tinggi, tapi kan kita juga memberi kesempatan kepada generasi berikutnya untuk aktif, ya. Maka porsi-porsi di barangkali organisasi yang penting, di dunia pekerjaan dan lain-lain, ada regenerasi. Nah, teman-teman dengan usia yang mulai masuk ke jelang 60, di atas 60, 70, 80, ini bisa menggunakan aktivitasnya dengan lebih tenang, tapi dinamis, itu menemani anak-anak usia dini yang butuh lebih sabar, waktunya lebih panjang. Nah, ini mempertemukan kedua kelompok usia ini adalah tindakan cerdas. Banyak negara yang juga mempertemukan misalnya lembaga-lembaga pendidikan anak usia dininya tidak jauh dari retirement house, rumah pensiunan. Sehingga mereka berinteraksi. Nah, interaksi yang terpenting apa? Mereka bergerak bersama. Yang satu lagi belajar jalan, yang satu harus tetap berjalan supaya ototnya aktif. Yang satu lagi belajar lompat-lompat, gulung-gulung, yang satu belajar menjaga keseimbangannya dengan menjagai si kecil. Simbiosis mutualis. Saling menguntungkan ya. Persis. Kemudian ya Bun ya, kalau dampak dari gangguan keseimbangan sendiri ya untuk terutama untuk lansia ya. Enggak lansia ya, kita untuk siapa saja ya kalau memang sudah terganggu keseimbangannya itu apa sih dampaknya seperti apa itu?
Yang pertama adalah memang potensi untuk terjatuh menjadi semakin besar. Yang kedua, Wow. berpikir pun menurun karena Wow. kita punya otak yang harus bekerja menjaga tubuh ini, memberikan perhatian lebih kepada tubuh ini untuk dijaga, sehingga otak untuk berpikir terasa melambat. Kesigapan berpikirnya juga menurun. Itu akan terjadi. Maka lebih baik kalau keseimbangan kita bagus, otak kita juga akan lebih gesit untuk berpikir. Yang ketiga, potensi untuk mengalami nyeri, gamang, itu juga lebih mudah terjadi kalau keseimbangan sudah terganggu. Oke. Kadang-kadang Kalau ada mudah yang bilang gini, "Saya vertigo, saya migrain," padahal belum tentu. belum tentu ya? Belum tentu. Ternyata Oke. keseimbangannya yang terganggu. Kalau sering gampang marah itu nggak termasuk keseimbangan ya? Nah, itu unik, Mas. Iya. Itu unik. Mas Habib benar banget. Bukan tidak mungkin ya, bahwa orang tua di usia berapapun, dia menjadi mudah marah karena dia kehilangan kendali. Sebetulnya dia pengen bilang, "Lu nggak ngertiin gue ya." Nah, itu. Saya kaget gitu loh. Yang seharusnya dia nggak usah kaget. Yang seharusnya dia biasa-biasa aja kali gitu ya. Tapi menjadi luar biasa karena keseimbangan dia tuh jadi tipis, rentan. Jadi memang keseimbangan ini bisa mengganggu kemana-mana, termasuk ke emosi. Benar banget Mas Habib, benar banget. Ya, sering ya merasa cepat tersinggung gitu ya? Bisa jadi, padahal maksudnya bukan tersinggung, cuman dia nggak tahu bahwa yang dia alami itu adalah karena hal yang harusnya sepele menjadi dahsyat. Itu keseimbangan. Nah, itu memang harus mendapat perhatian. Kalau yang gamang tadi itu termasuk merasa kesepian gitu ya, Bun ya? Kalau itu beda. Oh, beda. Kalau merasa kesepian itu mungkin datang dari kumpulan memorinya ya. Lalu memori-memori itu membentuk persepsi, itu beda. Nanti itu teman-teman psikologi lebih mahir deh. Oke. Betul. Kalau tipsnya ya, Bun, bagaimana bisa menghindari gangguan keseimbangan ini ya? Dari tadi, kalau tadi kan kita mau mencek aja ya, ini sudah terganggu belum keseimbangannya. Tapi kalau tips menghindarinya itu seperti apa ya, Bun? Satu, yang menarik adalah ternyata untuk menghindari keseimbangan, kita mesti sering melakukan aktivitas dengan kepala ini. Ya. Di belakang telinga kita ada organ keseimbangan yang bentuknya cincin, dan cincinnya itu ada 3. Arahnya yang pertama itu tegak lurus terhadap telinga, horizontal, dan sejajar dengan telinga. Nah, jadi kita bisa melakukan latihan dengan kepala ini. Pertama, kepala ini kita tekuk, telinganya mendekat ke bahu. Oh, gitu ya. Lalu kembali. Ya. Kalau otot lawan arahnya itu jarang dilatih, dia kaku. Maka dia tidak bisa tekuk sampai miring, ya. Mungkin dia cuma sebagian. Udah berasa mau kram. Jangan dipaksa. Iya. Betul. Ya, nggak boleh ada pemaksaan ya. Oke. Yang perlu, kalau dia sampai tidak sanggup melakukan kepalanya miring, maka daerah lawannya ini dimassage, dipijat. Ya, pijat di bagian pundak sama di bagian kepala belakang. Ya, pijat. Habis itu kembali tegak, tekuk ke lawan arahnya. Bagian belakangnya ini pijat lagi. Ini di belakang sini juga pijat. Udah ya. Kemudian tunduk. Tegak, mendongak. Dan tegak. Tenang aja bergeraknya. Lalu menoleh. Lihat ke samping. Kembali. Lihat ke samping.
Waktu lihat ke Iya. samping, ya, dagunya kita sejajar dengan bahu. Oke. Ya, tenang. Semua gerakannya nggak ada yang dikejut, nggak ada yang disentak. Bergerak pelan aja, tenang. Ya. Kemudian selain nengok kanan kiri ke samping, udah tadi yang ini, lalu serong sedikit, tunduk. Kembali tegak, mendongak, kembali tegak. Ya, dengan kepala. Kalau dengan kepala sudah, lalu kita lakukan dengan tubuh ini batas pinggang. Seluruh tubuh, kepalanya tetap dijaga lurus nih. Terus dimiringin sak badan-badannya. Oh begini. Yuk miringinnya sama badannya semuanya. Oke. Ya. Sambil duduk di pinggir tempat tidur tuh. Miringin aja kanan, kiri. Ya. Kalau di depan kita, di tempat tidur, duduk pinggir tempat tidur, depan kita bisa ditaruh kursi, kita pegang kursi, lalu kita tunduk ke depan. Jauh nunduk. Lalu kembali tegak. Tunduk lagi, kembali tegak. Teman-teman, itu semua akan membuat si organ keseimbangan kita ini terlatih terus. Sehingga kita kalau ada apa-apa, meresponnya tuh bisa cepat. Itu baru alat keseimbangannya. Yang kedua, otot-ototnya. Selain di daerah leher, yang penting kita latih juga itu daerah punggung sama perut. Nah, punggung sama perut itu duduk aja, jangan ngapa-ngapain, jangan loncat-loncat ya. Duduk aja. Terus badannya kita puter. Pahanya kita diem ya, jangan kemana-mana. Puter sejauh kita bisa puter. Lalu kembali. Puter lagi, puter sejauh bisa puter. Lalu kembali. Jangan-jangan Mas Habib bunyi kertak-kertuk tuh. Biasanya gitu ya. Biasa kalau udah lama duduk itu biasanya langsung keretek gitu ya. Ya. Tapi ingat waktu diputar bahunya jangan diangkat-angkat. Oh, oke. Bahunya tetap tenang ya. Kepalanya, telinga tetap di atas bahu, lalu putar. Jadi tetap tegak. Putar. Tanpa kita sadari makin hari akan makin jauh putaran kita dan makin lentur. Nah, ini berarti punggung dan daerah tubuh depan kita juga sigap nih nanti. Lentur kan? Nah, baru nanti untuk daerah kaki. Untuk daerah kaki itu kakinya tinggal dilurusin aja ke depan sambil di tempat tidur. Lalu seperti orang yang mau cium lutut gitu loh biasa. Pelan-pelan aja. Nggak usah dipaksa. Tegak lagi. Tidur terlentang, kakinya diangkat, turun lagi. Sederhana kan? Tapi badan kita, ototnya bisa lentur. Itu aja dulu. Nggak usah heboh-heboh. Mudah ya sebenarnya ya. Sebetulnya ya Mas ya. Kalau asupan gizi yang biasanya kalau misalnya perlu ditambah ya untuk apa namanya untuk menghindari penurunan tersebut tuh kayak apa ya? Asupan gizi yang memang harus kan kalau gerak-gerak itu kan kita bisa ya, tapi kan tetap didukung dengan seperti asupan gizi itu ya, Bunda. Iya, benar banget. Nah, kalau gizi bagi yang sudah mau startnya di atas 45 ke atas nih ya, itu ya berarti kita membawa juga CV masa lalunya kita, Mas. Portfolio masa lampaunya kita, masa muda. Gimana masa mudanya tuh? Kalau masa mudanya agak-agak bandel, artinya nutrisinya sembarangan, nggak juga pakai latihan dan lain-lain, akibatnya kita membangunkan harimau tidur. Jadi di atas usia 45 itu kita ngebawa misalnya hipertensi, ngebawa potensi diabetes ya, ngebawa potensi perbedaan irama jantung, misalnya gitu-gitu deh. Itu kan berarti kita ngebawa dampak dari pola hidup kita yang masa lampau, ya, dampak dari portfolio kita yang lama. Itu profil yang mesti dikenali, Mas. Jadi jangan pernah menggunakan resep diet satu orang dipakai ke orang lain, nggak boleh. Itu nggak sesuai ya? Belum tentu sesuai. Jadi selalu kenali profil kita, kemudian seimbangkan.
kita tetap selalu butuh yang disebut dengan tenaga energi itu dari bisa karbohidrat, ya. Cuman jumlah karbohidratnya harus disesuaikan bagi yang diabetes dengan yang tidak diabetes itu pasti beda. Lalu kita butuh protein. Ya, protein itu penting sekali terutama buat ototnya kita, buat sel-selnya kita. Lalu kita akan butuh sekali mineral, semua jenis elektrolit, asam amino, yang gitu-gituan deh, pokoknya namanya keren-keren deh. Dan supaya nggak repot ngafalin macem-macem, yang penting kita seimbang makan sayur dan buah. Itu ya. Nah, satu yang unik nih Mas Habib. Tadi pada waktu gerakan kita putar-putar begini, sebetulnya kita itu sekalian melakukan aktivitas untuk otot perut bawah. Dan waktu kita putar-putar sama waktu kita angkat-angkat kaki, karena otot perut bawah kita bekerja, usus kita yang besar itu akan ikut bergoyang-goyang. Akibatnya, aktivitas usus besarnya akan tetap prima. Ini perlu banget. Karena seringkali bertambahnya usia, otot jeroan itu suka jadi males. Kalau itu jadi males, pembuangannya kita juga menurun, maka kita itu menyimpan sisa dalam tubuh yang akan menjadi racun buat diri kita sendiri. Iya, betul. Makan serat dari sayur dan buah, tapi kalau kita bawa profil masa lalu gangguan lambung, maka urutan makan dan porsi makan itu juga jadi satu dengan orang lain beda-beda. Mesti banyak ngobrol sama teman-teman dari bidangnya ya. Betul. Kalau misalnya sudah asupan gizi sudah, terus latihan ringannya sudah gitu kan. Kalau proses tua itu kan nggak bisa ditunda gitu. Itu biasanya apa sih yang terjadi ya terhadap organ-organ tubuh kita yang semakin hari semakin menua ini gitu loh Bun. Seperti apa itu Bun ya? Salah satu yang pasti membuat kita menjadi tua itu sebetulnya adalah hormon. Karena produksi hormon kita akan menurun. Dan karena produksi hormon menurun, maka dia akan menyeret sel dan yang lainnya untuk ikut menurun. Maka, walaupun produksi hormonnya menurun, tetapi ada yang disebut dengan natural replacement. Natural replacement itu artinya hormon itu tetap berusaha kita seimbangkan lewat nutrisi, mungkin butuh, makanya tanya sama ahlinya ya, butuh bantuan suplemen. Tapi di atas segala-galanya, semua itu mesti dibarengi juga dengan aktivitas fisik yang sesuai. Betul. Jadi emang nggak sembarangan ya Bun ya, harus konsultasinya sama the right place. Tidaknya begitu deh. Kira-kira begitu. Apalagi nih Bun, misalnya asupan gizi itu sudah terpenuhi juga ya Bun ya. Kita sudah sayur sudah gitu. Kemudian dengan menambah suplemen yang tadi ya Bun ya. Kira-kira ada asupan gizi yang lain ya Bun yang selain yang sudah Bunda sebutkan itu ya gitu kan. Asupan yang penting berikutnya adalah air. Air putih ya. Ini jangan pernah dilupain ya. Iya. Terutama teman-teman lihat di kulit. Ya. Kalau kulit kita sudah mengalami pengeringan, itu menandakan bahwa sel-selnya kita yang di dalam juga sudah menjerit minta cairan. Cuman seringkali banyak teman yang bilang, saya banyak minum tapi jadinya ke toilet melulu. Kalau itu yang terjadi, itu berarti keseimbangan nutrisinya gagal. Karena airnya tidak berhasil diserap oleh sel. Itu kenapa saya suka ngobrol sama teman-teman, kita nggak bisa bohong sama badan kita sendiri. Kita bilang banyak minum, kita bilang makannya udah betul, tapi ternyata buang air besarnya tidak teratur, buang air kecilnya berlebihan.
itu nggak Hmm, seimbang. hmm, Kita mesti cukupkan serat, kita mesti cukupkan hmm, elektrolit, kita mesti ya, cukupkan protein ya. Putih hmm, telur tuh boleh. Yang sering hmm, kali kalau kita portfolionya jelek, yang hmm, sering kali mengganggu kita itu adalah kuning telur. Tapi betul. kita juga butuh sekali-sekali kuning Hmm, telur untuk ya, sel-sel ya, otak juga, betul. ya. Kita Ya, butuh Bun. lemak, tapi lemak yang tidak jenuh. Buat orang tua yang aman apa? Alpukat. Alpukat ya, Jangan classmate ya, jangan minum, alpukat classmate. jangan alpukatnya pakai susu, pakai gula. Wah itu kan nggak enak Bun kalau masa langsung mentah gitu ya Bun ya. Cari yang Enaknya mateng kan pakai dong. susu gitu. Kalau yang Oke oke. mateng dipotong-potong itu Heeh. ketemu dengan biasanya itu dipakai Hmm, juga untuk salad. oke. Oh iya Ya, teman dalam salad dalam ya salad gitu. buah itu alpukat Heeh. matang juga ada. Oke. Kita kaitan dengan tema nih Bun ya. Kita tadi belum nyentuh nih yang terkait permainan ringan tuh seperti apa ya Bun Ya. ya. Ini teman-teman Nah, kok kita ngomongin ini terus ya gitu. Permainan ya, ringan itu kayak apa gitu apa ya? yang bisa Nah, menunda efek penuaan. tadi tadi Gimana Bun? Oke satu oke. yang terpenting untuk permainan ringan ternyata adalah pertama, itu Mm-mm. gerak dan lagu sama anak-anak. Oke, Karena kalau kita nyanyi. nyanyi sambil kita bergerak, ya, Gerak. dan kita nggak usah kemana-mana, tangan kita aja yang Oke. bergerak sama anak-anak, nari-nari. Hmm. Kan kita jadinya tetap duduk karena anak-anak kita kan, cucu-cucu itu kan kecil-kecil gitu ya. Kita Mm-mm. nari-nari, nyanyi-nyanyi, itu Mm-mm. sangat mendukung gerakan tubuh kita, dengan Mm-mm. catatan jangan kita bungkuk. Jadi selalu Oke kita oke mesti oke. tegak. Lalu kita mulai Mm-mm. bernyanyi deh. Gerak dan Oke. lagu juga penting menjaga tempo. Oke. Harus Misal, ada kita mau tempo ya. ngajak dia nyanyi lagu, pelangi gitu ya, Mm-mm. pelangi-pelangi, alangkah indahnya. Nah, Hmm. karena temponya kita sama si cucu ini sambil latihan, Ya. tanpa disadari, itu sudah mengatur detak jantung. Jadi yang tensinya suka naik Oke. tuh, Oke. atau yang malah ngedrop tensinya. Oke. Seringlah bernyanyi dengan tempo yang benar. Tempo yang baik, Mm-mm. itu bisa pakai Mm-mm. metronom. Sekarang kalau di Ya. HP, itu Ya. gampang sekali kita mendownload metronom ya, free. Betul. Betul. Itu Betul. cari andante, di sekitar Dan 60 sampai 80 ketukan per menit. 60 sampai 80. Oke. Itu permainan dengan lagu, ketukannya membantu detak jantung supaya iramanya itu sesuai dengan irama metabolik tubuh. Oke. Ya. Lalu Ya. yang berikutnya adalah permainan kata-kata. Mm-mm. Gimana caranya kita bisa bermain sama anak-anak, cucu-cucu itu menyusun Mm. atau mencari kata-kata yang bunyinya di belakang atau di depan sama. Misalnya, nenek bilang Ya. bunga, cucunya bilang apa? Singa. Oke oke oke. Cucunya bilang bulan. Ya. Neneknya bilang apa? Ayo cari apa yang belakangnya lan atau an. An, Jalan. ayo. Misalnya Ya, gitu oke. kan. Ya. Oke, Nah, oke. aktivitas itu akan memicu dua belahan otak sekaligus untuk bekerja. Jadi, dengan menggunakan permainan kata, dengan gerak dan lagu, itu kita sudah melakukan aktivitas untuk anti-aging bagi otaknya kita, dan juga sekalian Oke. buat tubuh dan irama jantung. Oke. Oke. Kalau catur, Bun. Kalau catur nih. Ini Wow. orang tua kan kita ngelihatnya kan caturan tuh ya bukan anak muda ya, caturan tuh ya orang tua gitu ya. Gimana, Bun? Permainan seperti itu keren. Ya. Karena itu semua bahkan bukan hanya sekedar tingkat kognitif yang sederhana yang bawah. Tapi dia bahkan mencapai tingkat kognitif yang tinggi, ya. High order of thinking. Karena sudah ada strategi di sana. Berarti kan menganalisa gimana gerakannya orang lain, apa rencananya kira-kira, saya mesti kemana gitu kan. Nggak cuma catur loh, yang bagus juga Apa halma, tuh? Oh, oke. Halma ya. monopoli,
Ayo jangan dilupain tuh, permainan Monopoli, begitu betul. juga kan Betul, betul. ya. Tapi kalau monopoli kan bukannya agak ribet ya, Bu, kalau monopoli ya? Justru ribet itu artinya mikir. Oke. Yang penting dibawa Nah, pikir ya. iya. Oke. Dan kalau dia mau berpikir, menyusun strategi, menganalisa, maka kemampuan otaknya untuk mencari solusi buat dirinya sendiri juga tetap akan berjalan dengan baik. Oke. Ya. Terus kalau misalnya Bun, nih saya kan pernah dengar ya Bun ya, kalau menyetir sendiri ya, biasanya orang lansia itu suka menyetir kendaraan bermotor sendiri gitu. Itu bisa berdampak positif atau gimana ya Bun ya? Dengan selain tadi permainan ya, tadi kalau misalnya menyetir sendiri ya, gitu. Seperti apa Bun? Dua hal yang terpenting adalah kalau masih mau nyetir sendiri, maka kalau dia pakai kacamata plus, itu matanya menoleh ke kanan dan ke kiri, tidak boleh ada terlambat, tidak boleh ada gagal kembali ke center. Kalau itu sudah mulai terjadi, jadi lihat kanan kembalinya ke tengah itu seperti kaget, maka dia udah tidak boleh mengemudi. Kedua, kalau gerakan tangannya udah nggak lagi sigap, mau itu motor ataupun mobil, dua-duanya, walaupun mobilnya itu matic juga, enggak. Karena kesigapan tangan mengendalikan pada waktu ada goncangan, itu tetap dibutuhkan. Kalau itu tidak bisa, sebaiknya nggak mengemudi lagi. Oke. Iya. Mas Habib, kelihatannya ada beberapa pertanyaan masuk deh. Oh, oke. Apa kita langsung ke pertanyaan ya? Langsung pertanyaan dari ini ya, classmate ya? Nanti, Oke. host kita boleh bantu milihin TikTok tuh mana yang dipilih. Nih? Nah, ini ada nih pilihannya nih. Aktivitas apa yang baik dilakukan bagi orang tua yang orang tua saya yang punya orang tua yang punya hipertensi agar tensinya bisa stabil, Bun. Dari Dede Tursinah. Ya. Pertama, tensi kita itu meningkat atau turun semuanya pasti karena kerja jantung. Maka aktivitas yang bisa membantu salah satunya adalah aktivitas dengan irama yang temponya tetap tadi. Ya, itu akan bisa membantu. Yang kedua, itu melakukan aktivitas yang membuat pemompaan jantung ini bisa reguler. Nggak cepat tiba-tiba, nanti tiba-tiba jadi melambat gitu ya, seperti males. Caranya, kalau bukan orang yang biasa aktivitas fisik, misalnya nggak pernah jalan pagi, nggak terbiasa untuk seminggu 2 kali berenang barangkali, atau apa ya, ada aktivitas olahraga, pokoknya pasif lah gitu ya. Maka yang bisa dilakukan adalah sambil duduk, itu kakinya seperti orang jalan di tempat. Sahabat saya memberikan latihan itu dulu kepada saya waktu saya betul-betul nggak terlatih sama sekali dan kondisi kesehatannya jelek. Dan itu masih saya lakukan untuk meningkatkan detak jantung kalau saya malah tensinya suka turun. Dan itu dilakukan secara rutin, itu menjaga irama jantung. Patokannya adalah dengan mengukur detak. Zaman sekarang kita bisa pakai tetap metode lama ya, ngukur sendiri pegang, kalaupun tidak ya pakai jam-jam tangan yang punya informasi detak jantung. Jagalah detak jantung itu selalu berada di rentang yang reguler. Berapa yang terbaik? Sebaiknya sekali-sekali check up deh ke dokter supaya tahu berapa yang terbaik untuk diri kita. Oke. Bukan jalan di tempat, duduk tapi kakinya bergerak gitu ya. Marching. Iramanya mesti tetap ya. Oke, selanjutnya mungkin gitu ya Bun ya. Terjawab ya Bun ya. Selanjutnya dari Ibu Rini Diah Wahyuni ya. Bunda Ania, permainan berkelompok apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan kemandirian lansia di saat layanan posyandu lansia agar beliau-beliau ini merasa senang dan nyaman. Wah, ini dari ibu-ibu posyandu. Ya. Keren banget. Senang banget ada pertanyaan ini. Oke, thank you Mbak Rini Diah. Aktivitas berkelompok itu
itu bisa dengan aktivitas yang mengandung unsur tadi, lagu. Oke. Ya, saya banyak sekali dapat info bahwa lansia itu senang sekali kalau disuruh sejenis poco-poco tapi yang slow. Gerakannya jangan bikin yang ribet-ribet polanya. Ya, kaki maju, 2 mundur lagi. Maju lagi, mundur lagi. Maju lagi, mundur lagi. Kalau udah 8, kanan, balik, kiri, balik, kanan, balik, kiri, balik. Kalau udah 8, mulai lagi. Maju, mundur, maju, mundur. Itu doang dulu. Lama-lama setelah kaki mulai ditambah dengan gerakan bahu. Jadi bahunya tuh ngikut. Mundur, kanan, kiri. Kanan, kiri. Kalau maju mundur ya ikut. Maju, mundur gitu ya. Dari gerakan yang simple itu saja tapi beramai-ramai karena semua merasa sama. Gerakannya sama-sama sederhana. Itu sudah membangunkan kegembiraan. Ingat, temponya 60 sampai 80 ketukan per menit pada metronom andante. Ya. Itu udah standar kedua, ya, Bun ya? Pakai itu dulu deh untuk detak jantungnya. Terus yang kedua, setelah aktivitas yang tadi ya, gerak-gerak yang bisa rame-rame tadi, kemudian bisa dengan duduk, itu si permainan kata. Apalagi kalau sesama lansia, jadi semuanya lansia. Main pantun, tebak-tebakan kata, ambil aja TTS banyak banget ya. Tapi jangan berhenti hanya di menebak kata. Minta mereka bergantian menguraikan, tapi dibatasi pakai timer. Sense of time itu penting bagi orang tua. Kadang-kadang mereka kalau nggak dibatasi waktu, itu jadi seperti nggak ada yang membatasi pikirannya. Membatasi ya. Itu membuat dia lost. Jadi diingetin, awas, cuma 1 menit loh ya. Ayo 10 hitungan lagi selesai ya, penjelasannya udahan ya, gitu. Itu akan membantu dia untuk mengendalikan, dan faktor pengendalian tadinya cuma dipakai untuk mikir, akan mengendalikan emosi juga. Jadi itu bisa menjadi aktivitas menarik di aktivitas beramai-ramai. Gitu ya, Bun ya? Ada lagi, Bun? Saya ngintip. Ada satu pertanyaan tentang nyeri. Saya tertarik dengan satu ini. Ya, boleh ya? Saya menyinggung soal nyeri karena bagi semua usia, tapi terutama memang bagi orang dewasa seringkali kita mengabaikan nyeri. Apalagi nyeri kepala atau nyeri persendian. Ya. Soal nyeri ini jangan lebay. Sakit dikit terus udah aduh sakit gitu ya. Itu lebay juga. Ya itu lebay ya. Tapi begitu ada rasa tidak nyaman, sakit, nyeri, memang perlu diatasi. Jangan ditumpuk. Sakit atau nyeri yang ditumpuk itu akan mengganggu proses berpikir dan akan mengganggu proses pengendalian diri semakin usia bertambah. Jadi, kalau ketemu rasa sakit atau nyeri, cari sumbernya. Tolong cari sumbernya. Begitu jangan ketemu misalnya, ya, nggak boleh didiemin. Seperti ini pertanyaannya, olahraga yang bisa dilakukan kakinya mengeluh nyeri. Oke, fine. Jangan pakai kaki dulu olahraganya. Pinggang ke atas aja dulu, duduk. Sementara si kaki itu dibantu dengan massage dulu. Kakaknya massage atau sesudah massage itu dibantu dengan stretching atau peregangan. Kalau udah stretching atau peregangan, baru mulai pakai latihan ringan. Dan biasanya disitulah nanti nyerinya menurun perlahan. Kalau masih mengganggu juga, ya ayo bawa ke tenaga kesehatan. Ya. Nah, ini ada lagi nih, Bun. Satu lagi nih, Bun. Nih. Dari Indra Azizah Ramadhani nih. Olahraga apa yang bisa dilakukan? Itu ya. Oke. Itu ya, nyeri ya. Nah, satu lagi ya. Mungkin satu lagi nih ya, Bun ya.
Oke. Dari Mbak Supriyati ya, berapa kali dalam seminggu permainan ringan dilakukan oleh orang tua yang berumur 60 tahun ke atas? Dan berapa menit ya seharusnya ya Bun ya? Tadi sudah Berapa ya, kali berapa menit seminggu? tadi ya Bun ya? 7 kali seminggu, alias tiap hari boleh. Nah, Tiap itu hari berarti ya, boleh. 7 kali seminggu ya. Dan Oke. heeh, Tiap dan hari berarti. heeh, Heeh. kalau waktunya begini, kalau Mhm. aktivitas itu adalah aktivitas yang memang terstruktur untuk Mhm. latihan, 1 jam Oke. cukup, 60 menit, Oke. ya. Oke. Tapi di luar yang aktivitas terstruktur rutin tadi, maka Mhm. aktivitas ringan lainnya boleh Mhm. dilakukan sepanjang hari. Oke. Terutama bangun pagi dan setelah istirahat sore. Oke. Ya, biasanya kan kalau orang yang usianya apalagi di atas 70, 80, siang mungkin tidur siang gitu ya. Begitu Mhm, betul. bangun, itu sebaiknya lakukan beberapa aktivitas untuk Mhm. meningkatkan kembali temperatur Mhm. suhu ototnya dan Iya. detak jantungnya. Ya, oke. Oke. Ya. Apa ada lagi? Admin sudah ya? Iya nih, kita waktunya Oh juga ya. sudah mendekati di ujung ya. Seru banget loh Bun ini. Ini Waduh. teman-teman masih mengirim pertanyaan, kita karena keterbatasan waktu kita nggak bisa bertanyakan lagi ya Bun ya. Nggak apa-apa. Boleh Oke, ke nanti di lain waktu ya. Instagram-nya, Figure Action, DM Oke. aja ke Oke. sana, Oke. karena nanti seri-seri ini Mhm. juga, kita Mhm bisa mhm mhm. gantian minta teman-teman lain Oke. juga untuk saling Oke. kasih masukan ya. Oke. Oke. Itu ya Bun. Malam ini juga kita banyak banget nih ya Bun ya yang datang nih dari seluruh Indonesia ya, dari Cilegon, Jawa Timur ya, Wah, Bandung, thank you so Kalteng, much. Kalsel, Malang. Terima kasih ya classmate ya, dari Sumbar, NTB, Gorontalo, dan banyak lagi nih. Tadi saya agak baca-baca dulu tadi itu yang datang. Oh, banyak juga ya. Tampaknya memang temanya luar biasa ya gitu ya Bun ya. Oke, mungkin gitu Kita aja. lagi. Teman-teman classmate, mungkin Bunda mau ada closing dari Bunda? Iya, buat classmate semuanya, Oke. menjadi tua itu adalah perjalanan hidup, Oke. tetapi tetap berkarya dan terus berbagi dalam ilmu dan Ya. belajar, Oke. itu juga adalah berkah yang diberikan oleh Pencipta kita untuk terus Oke. kita manfaatkan. Jadi Oke. mari terus sama-sama kita mencoba untuk tidak pernah berhenti. Oke. Oke, thank you, seru banget. Terima kasih Sampai Bu jumpa. Ana. Baik, teman-teman classmate, nggak terasa kita sudah 1 jam ya. Sudah 1 jam. Intinya memang, segala keseimbangan yang di dalam tubuh ini memang harus harus terus dilatih ya, terus dilakukan peregangan-peregangan, jangan terlalu banyak diem di rumah ya, Bunda ya. Oke, alhamdulillah akhirnya kita bertemu nanti di lain kesempatan. Semoga kita makin bertambah wawasannya. Sampai ketemu lagi Amin. di kelas bersama berikutnya. Bunda, terima kasih. Teman-teman classmate, jangan Sampai lupa jumpa. untuk selalu subscribe YouTube-nya, kemudian masuk ke IG ya, follow IG, follow mana lagi nih? Pokoknya di kelas bersama kita bakal terus ada pertemuan-pertemuan yang memang menampilkan tema-tema yang menarik. Gitu aja ya Bunda ya. Teman-teman classmate, sampai jumpa, ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saya Habib Prasetyo undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.